Ya, silakan. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, kelihatan. Ya, sore teman-teman. Jadi yang belum tahu, jadi nama saya Reva. Currently di OVO as Infra iOS. Ya. Jadi kali ini sih sebenarnya ini ceritanya ditodong Mas Aziz buat sharing. Jadi Kenapa karena itu? bingung ya udah sharing Boleh, ini boleh. aja. Jadi kebetulan Xcode Gen ini dipakai juga sih di company saya. Jadi intinya background awalnya sih ketika kita kan suka kesusahan tuh waktu resolve konflik di PB Explorer ya. Jadi misal, nah sorry ini masih kelihatan kan ya? Masih, masih. Nah jadi kan di Xcode Pro slash PB Explorer ini kan strukturnya ini ya kayak suka susah human readable gitu. Kayak kita nambah file mungkin perkiraan bakal nambah di line ini, ternyata tiba-tiba di line berapa gitu dan sebagainya. Dan apalagi kan case-nya misalkan ini jadi ini saya ada sampel app. Jadi misal case-nya untuk file yang sama dia digunakan di banyak target, misal target production sama staging. Nah kalau kayak gitu kan mesti nambahnya itu dua kali tuh, at least dua kali atau sebanyak skemanya lah. Jadi kan ya hal-hal kayak gitu kan cukup merepotkan ya. Jadi misalkan kita ceritanya mau merge nih dari branch fitur kita ke branch utama. Misalkan kita buy yang merge branch utama ke branch kita, nah kan konfliknya kan suka kayak gini-gini. Jadi kayak ya nggak enak lah, menyusahkan gitu. Terus tapi oke lah kalau misalkan di company kita case-nya commit-nya nggak terlalu strict, dalam artian boleh aja kita update code-nya by merge branch utama ke branch fitur kita, jadi resolve-nya bisa cuman sekali kan. Nah sedangkan Itu masih kelihatan ya changes-nya ya? ya ini belum ceritanya. Oh, Uh, kok gak hilang. Nah belum lagi kalau misalkan itu kan oke lah, kita ya udah nggak apa-apa resolve kayak gitu, toh resolve-nya cuma sekali. Nah sedangkan kebetulan nih di company saya juga, jadi kalau di kita update code-nya itu by rebase dari branch utamanya. Nah kalau rebase kan ada possibility di mana misal di branch kita udah ada sekitar 10 commit tuh, mungkin aja kita harus resolve sebanyak 10 commit tersebut, sedangkan itu kan merepotkan ya, kayak gitu. Nah bentar ini saya balikin dulu. Jadi kayak gitu backgroundnya sih. Terus constraint yang lain tadi sempat saya utarakan juga. Jadi misalkan juga di satu file tuh kan mungkin aja target kita banyak, jadi sekali file buat 2 target atau 3 target, jadi nambah di PB Explorer-nya itu makin menyusahkan lah intinya. Nah solusinya waktu itu dari kita nemu ada namanya Xcode Gen. Jadi ini kalau kita search dari Google sih biasanya langsung nemu di atas. Nah jadi Xcode Gen itu intinya kita auto generate yang PB Explorer kayak gini pakai tools tersebut, dengan cara kita udah set sebelumnya tuh
kayak kita bikin semacam YAML-nya gitu, namanya project YAML terkait app kita. Terus fondasi utamanya sih terkait strukturnya, dia bakalan berdasarkan foldernya dari folder dari project kita. Jadi kan kayak misalkan kita ada kayak ngeset path-nya di folder Reva App, maka dia akan ngebikin struktur di project kita berdasarkan struktur folder ini. Nah, itu terus ini langsung coba aja deh. Jadi misalkan ini kan case ini saya udah nyiapin nih project YAML-nya. Nah, basicnya sih si Xcode Gen ini, selain kalau kita udah ngeset kayak YAML config kita, maka kita tinggal gunain package-nya yang mana support macam-macam lah, mulai dari Mint, Homebrew dan sebagainya. Untuk case ini kebetulan saya pakai Mint ini. Nah, terus jadi intinya itu kita jalanin di terminal kita Xcode Gen generate berdasarkan file project.yml. Cuman prosesnya kan biasanya kita banyak ya kalau setup repo. Biar gampang, biasanya kalau di tempat saya kita ngebikin script buat ngelakuin semua lah. Jadi basicnya dari case ini misal saya bikin Reva app init.sh. Yang dilakuin yang pertama ngehapus Xcode Procs-nya sama Xi Workspace. Nah setelah itu panggil si Xcode Gen Generate ini. Tapi kalau belum ada ya di-install dulu. Intinya kalau udah ada tinggal Xcode Generate berdasarkan project.yml. Nah nanti tinggal biar nggak dua kali langkah lah, biasanya kan kita pakai Cocoa Pod ya, pod install dulu biasanya, biar gampang di script ini saya sekalian pod installnya. Jadi projectnya ini kalau mau dilihat bisa di sini di GitHub saya yang ini. Nanti saya di chat ya. Nah, ini coba kita jalanin aja. Jadi proses Xcode Gen-nya sendiri itu dari mulai yang ini sebenarnya, generate release project, writing project sampai sini. Nah kalau udah di generate, karena kan ini saya sekalian pod install ya scriptnya tadi, jadi udah yang Xcode Gen ngebikin Xcode Procs-nya, terus pod installnya ya kayak biasanya ngebikin Xi Workspace-nya. Terus ya coba kita run aja hasil generate-nya. Nah udah bisa ya. Intinya projectnya hasil generate-nya tetap aman. Nah, tapi ada permasalahan lain nih. Kan kalau Xcode Gen First sebenarnya cuma nge-generate project kita. Nah, hasil generate-nya itu bisa benar-benar jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kayak istilahnya semua di remake ulang strukturnya.
Makanya kita perlu solusi kedua, yaitu nge-git ignore si Xcode Prod sama Xe Workspace-nya. Jadi biar kita nggak perlu lagi nemuin perubahan-perubahan semacam ini. Yang penting kita pakai project.yml yang sama, maka setiap orang yang memakai repo kita akan mendapatkan struktur yang sama kita. Jadi misalkan ini coba saya ignore dulu. Kita lupa. Ignore-nya tuh. Nah, ini coba saya ignore aja dari Git. Sorry, wait. Nah, coba panggil biar enak. So intinya, maka ketika coba deh misal kita nambah file, bentar, ini mau ke masih ada ya? Karena belum di-push. Bentar ya, sorry. Bisa langsung hilang loh. Git ignore bener kan? Bentar sih. Tadi udah dicoba soalnya. Oh itu kayaknya ngebug si itunya. Coba aja git status deh. Oh masih. Coba tak remove dulu ya. Tapi Ini mau- boleh Masih ada di-skip dulu deh. case-nya kali, Ref. Hah? Mau Masih ada nge-ignore yang udah di commit ya? Iya. Mesti di remove di cache-nya juga kalau nggak salah. Iya. Oh iya kayaknya karena itu ya. Apa sih? Lupa deh. Tapi itulah di skip dulu aja ya part itu kan Oh. kita semua udah tahu lah. Intinya karena udah auto generate jadi kita tinggal git ignore aja kedua file ini. Nah terus mungkin next questionnya kalau terkait gimana kalau kita mau nambah file atau folder dan sebagainya. Sebenarnya sih kita cukup pakai langkah kayak biasanya aja ya. Dari Xcode kita new file dan new folder dan sebagainya. Cuman note-nya itu biar enak konfigurasi kita, baiknya itu di project kita nggak ada lagi yang namanya new group without folder. Karena kan kalau without folder kan kita nggak bikin berdasarkan struktur asli di Finder-nya ya. Nah sedangkan Xcode Gen tuh patokannya file asli di Finder.
Makanya mending kalau udah pakai Xcode Gen pakai folder fisik lah istilahnya. Oh, dia baca folder ya. Sebenarnya bisa by reference gitu, kayak ngebikin folder tanpa ini ya, cuman nanti di project YAML-nya jadi agak ribet aja nyeting, Iya. kayak main exclude dan sebagainya. Jadi gitu. Terus terkait sintaknya mungkin ini waktu awal-awal implementasi dari company saya sempat kesulitan juga. Jadi intinya kan ini kan project YAML ya. Terus kan ini ada kayak gimana caranya kita tahu kalau oh sintaknya buat Swift version tuh kayak gini, buat optimization level tuh kayak gini. Basically ini tuh based on file asli di PB Experts. Jadi misalkan kita kalau nyari optimization level ini kan sama Swift optimization level. Jadi basically sintaknya itu sama. Jadi kalau kita pengen misal mencocokkan sebelumnya di project kita saya ngebikin nih post build script tertentu, nyarinya ini sintaknya apa ya, kayak gitu-gitu tinggal dicek di Xcode source-nya, sama tentunya dari dokumentasinya juga sih gitu. Lengkap ya. Sama terus mungkin secara sekilas saja ya. Jadi project YAML-nya intinya strukturnya kayak kita kayak ngedefine, misalkan kalau ke sini name app-nya, config-nya kita ada apa aja. Kalau di sampel app ini kan debug sama release ya. Debug release kayak gitu-gitu. Terus ini sebenarnya part yang bisa dilewati, tapi jadi kayak kita bisa ngebikin dulu nih template, misal template buat tiap skema yang kita merasa mostly config-nya sama. Untuk case ini misal saya bikin Reva app base, terus saya ngedefine type-nya platform, deployment targetnya ke berapa, butuh skema unit test apa, path-nya di folder apa, terus sama dan sebagainya ini, ataupun misal butuh dependensi SDK apa, atau butuh di embed framework apa, sama post build script-nya mau di set apa. Terus part berikutnya itu targets. Ini targets ini sesuai yang di project kita. Jadi Reva app, Reva stage. Kalau ini case-nya kan ada 3 ya, sama Reva app test. Kebetulan karena saya merasa Reva app dan app stage ini sama, maka saya bikin template tuh Reva app base, tinggal ngebedain playlistnya di mana sama bundle-nya apa. Terus mungkin ada tambahan config kayak untuk staging, karena saya ngebikin makro khusus stage di staging, maka saya tambahin ini sintak ini. Ini juga kayak kalau misalkan kita nyari di PB Explore kita kan ada Swift Active Combo. Jadi intinya sintak-sintak kayak gininya sama sih di PB Explore. Terus ini misal karena unit testnya nggak pakai template, jadi saya langsung ngedefine di sini kayak type-nya bundle unit test, code sign style-nya manual dan sebagainya. Udah sih itu. Ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman. Sebelumnya sorry ya, kan saya udah lama nih nggak ngobrol di banyak orang dan agak kurang persiapan gitu. Kalau gue mau nambahin target itu di Xcode-nya apa di yang tadi di Proj YAML? Dari Xcode-nya sebenarnya bisa, tapi tetap kita di YAML-nya harus ngebikin juga mas, buat skema barunya itu. Oke. Kalau code signing gimana? Code signing itu bukannya ngupdate Xcode Proj juga ya kalau nggak salah? Iya, makanya kayak kita bisa ngeset kan dari project YAML-nya signingnya, misal pakai sertifikat apa. Coba deh ini liatin bentar dari yang di kantor. Jadi misalkan di kantor saya nih kan pakai
kalau debug kami pakai namanya Mesh Development OVO ID. Ya udah tinggal kita define aja ini. Nanti pas ketika generate auto keset sertifikatnya pakai ini gitu. Jadi murni full, mungkin entah bisa dibilang kekurangan atau kelebihan ya, tapi intinya jadi kita harus lebih mengerti sintak-sintak sebenarnya PB Express tuh ngesetnya, config-nya kayak gimana aja sih. Terus ya harus nulis itu semua di YAML-nya. Begitu sih. Keren. Di sini juga ada sih kayak dokumentasinya juga dari GitHub-nya. Cuman mostly sih kalau dari pengalaman kami seringnya itu ngesetnya dari ngeliatnya tinggal dari ini sih, dari PB Express-nya, oh sintaknya itu dipakai. Gitu. Ini udah compatible belum sama yang Xcode 15? Xcode 15. Ya, yang baru. Xcode 13. bukannya 13. 13 ya. So, 15 ya iOS ya. iOS-nya 15. Iya, betul. Iya. Jangan buru-buru, Mas. Xcode 15 to be honest kita belum nyoba sih. Xcode 15, Xcode 13. Karena ini pakai Xcode 12.5. Keren. Itu ada pertanyaan tuh di chat. Oh. Tiap ada update Ketika full berarti harus generate ulang gitu. Iya, jadi kalau jadi kan ini kayak semacam extra step ya. Setelah kita full baiknya kita generate lagi lah. Cuman biasanya kalau kita kan sering pakai Cocoa Pods ya, terus yang mana biasanya amannya kita setiap ganti branch kan toh juga melakukan pod install gitu. Jadi istilahnya extra step hampir akan selalu ada lah. Jadi dengan pakai ini ya tinggal ini aja sih. Kalau dari tempat saya ngebikin script tadi terus yang langsung ngelakuin generate Xcode game-nya sama pod install aja. Tapi pod extra stepnya emang pasti ada. Itu terus urgency pakai Xcode Gen. Jadi sesuai yang background yang tadi ya, kalau kebetulan di resolve PB Express itu kan seringnya kita mau nggak mau kan harus mengalah ya istilahnya. Ya udah pakai yang dari DERS lah, terus tinggal kita nambahin manual di project kita baru commit. Cuman kalau di tempat saya kebetulan karena commitnya kan strict ya, jadi kita juga pakai rebase, terus kita nggak mau juga kayak ada extra commit semacam merge commit master into fitur gitu kayak semacam itu. Nah kalau kayak gitu kan jadi itu tadi ada possibility di mana mungkin karena di branch kita udah banyak commitnya tuh bisa ada 20 lah. Ada kemungkinan kita harus nge-resolve si PB Express ini sebanyak hampir 20 itu kalau misalkan tiap commit kita nambah. Karena kita mikir mending waktu kita buat development lah istilahnya. Untuk hal-hal nge-resolve hal-hal yang kayak gini mending kalau bisa tidak diperlukan ya mending kita cari solusinya ya. Makanya waktu itu pakai Xcode. Tapi kalau sebenarnya kalau dirasa di company-nya nggak kesusahan lah masalah resolve konflik di tempat ini, di file ini ya sebenarnya nggak perlu sih. Gitu Mas Rizal. Oh, jadi yang PB Express itu tiap orang bisa bakal di-generate ulang di device mereka ya? Iya. Jadi sebenarnya di tiap laptop tuh PB Express-nya bakalan beda-beda tuh. Cuman ya itu karena kita udah di-ignore lah dikit, jadi ya nggak masalah. Karena hasil generate-nya akan sama. Mantap. Thank you. Oke. Itu kalau nambah file ya. Belum kalau menghapus existing file. Kalau lupa, ya kan? Iya itu. Using main terus using there terus pas lagi kita ingetnya cuma nambah, lupa ngapusnya lupa. Nah, pas kita pull request loh kok ada file tambahan ya.
Ya itu kayak gitu juga sering. Apalagi Serem kalau gitu. di tempatku kan yaitu repotnya satu file pasti nambah ke banyak target. Jadi nambahnya itu pasti double gitu di Iya. PB Express. Oh sorry, terus ada lagi Mas Rahman. Bisa kita ambil CI Lab? Ya bisa, karena kebetulan di sorry baca lagi. Iya bisa. Jadi di tempat saya kan juga pakai CI, Circle CI sama Fastlane. Jadi di CI-nya sih tinggal kita manggil script-nya itu ya, basically. Seharusnya. Manggil script code gen-nya nanti di CI-nya bakal nge-generate terus ya compile kayak gitu. Ininya sebelum perintah nge-build app-nya tentu kita harus nge-generate dulu sama sebelum pod install. Tapi mungkin ini kan kalau di CI kan mungkin kita mengawang-awang ya istilahnya, kayak ini hasil generate-nya udah bener apa belum. Jadi kalau dulu sih di tempat kami awal-awal ya trial error sih. Jadi kayak kita ngeliat dulu nih hasil generate-nya udah bener gak, terus hasil generate-nya coba kita copy project-nya terus jalanin di laptop udah bener nggak, kayak gitu-gitu. Awal-awal mungkin ada kemungkinan bakal gitu sih. Tapi kalau udah jalan ya tinggal enak. Kalau udah jalan tinggal kita inilah istilahnya commit, kayak lebih bersih aja, cuma nambah file, hapus file. Kalau konflik bakalan beneran emang karena ada code yang saling bersinggungan. Enaknya di tempat kami sih sekarang gitu. Bang. Berapa lama implement Xcode Gen dari Mas Ari? Waktu itu sih kami satu sprint ya, satu sprint. Kalau tempat kami 2 minggu. Yang research waktu itu 2 orang sih. Challenge-nya waktu implement mungkin itu tadi kayak sintak-sintaknya. Jadi kadang kayak nggak tahu nih sintaknya ini harus apa, terus sama ya tinggal baca PB Export sama dokumentasi sih basically. Sama rajin-rajin baca isu di reponya. Karena mungkin aja ada case-case kita biasanya. Sama sama waktu itu karena challenge-nya juga, karena kan kita pakai CI ya awal-awal sempat udah sukses nih generate di laptop masing-masing, ternyata di CI-nya masih salah gitu. Jadi ngedebug di situ juga bakal gitu Mas Ari. Ini gimana kalau scriptnya ditaruh di pre-build? Di pre-build Xcode. Xcode-nya kan projectnya Belum ada. generate, Mas. Enggak. Jadi Xcode-nya tuh udah ada, cuman ditaruh di pre-build terus. Jadi di YAML-nya ditaruh pre-build-nya. Di YAML-nya taruh di pre-build, terus Xcode itu kan di commit ya. Setiap ada apa konflik ya udah cuek aja, resolve-nya using Di force gitu. whoever's gitu. Iya di force Tapi juga udah boleh. di ini Setiap di run ignore, langsung Mas. ke generate ulang. Keren juga kayak gitu. Jadi pre-build-nya untuk ngebangun Xcode-nya dia sendiri. Tapi masalahnya Xcode-nya projectnya kan di git ignore Mas tadi. Jadi kan udah nggak ada istilah. Iya, cuma kan di-ignore. Ya bisa gitulah, ya, bisa gitu juga. Banyak cara sih. Ada lagi Mas Bayu, kalau kita simpel banget gak pernah lagi ngomong. Ternyata. Tapi ini Xcode ini berarti dia nge-generate Xcode project ya, bukan workspace ya. Workspace-nya mah tetap lewat kayak CocoaPods gitu. Iya, tetap dari CocoaPods. Terkait ini saya kurang tahu ya Mas. Cuman waktu itu intinya karena kita nemu ada tools ini dan so far kita kalau ngelihat dari YAML-nya ini lebih tergambar lah project itu bentuknya gimana sama ngutang-atiknya bakal gimana. Jadi ya kita pakai ini sih. Kalau mungkin dirasa pakai solusi yang ini work sih bisa dicoba sih. Kalau saya belum tahu terkait ini. Cuman mungkin sama ini juga ya, kan kalau kita udah ignore di PB Express ini, at least kalau kita pull request mengurangi lah file yang dilihat istilahnya, changes line-nya, changes file-nya. Jadi review kita bisa lebih bersih aja sih, fokus di file. Begitu.
Mas Dwi Randi, tadi tujuan filenya ditambahkan ke beberapa target untuk apa? Oh, ini basically sampel aja ya. Kebetulan kalau di tempat saya sistemnya emang kita kan punya banyak target ya, production, staging dan sebagainya. Semua kan pasti basic code-nya sama. Makanya kita nggak nge-setting biar nggak perlu harus ada 2 file untuk satu fitur. Sebenarnya nggak perlu ada jumlah file sesuai skemanya. Cukup filenya satu, tinggal dicentang targetnya ke tiap environment kita. Gitu sih. Kalau misalkan di company-nya nggak pakai banyak target kayak gitu, atau mungkin banyak target tapi tiap target emang murni code-nya beda-beda, ya nggak perlu itu sih, nambahin ke beberapa target. Oke. Ini Carthage bisa ya, Swift Packet Manager juga bisa. Harusnya bisa sih. Cuman kalau ditanya Carthage, karena saya belum pernah nyoba ya, jadi nggak bisa menjawab juga. Tapi harusnya sih bisa aja deh. Oh, hasil pengalaman selama ini limitasi. Limitasi, limitasi sih belum nemu, cuman lebih ke ini sih, mungkin kalau kita biasanya commit Xcode terus kan, oke, kita nambah target baru, notif extension atau apa itu, ya udah tinggal nambah dari Xcode commit gitu. Kalau ini jadi kita harus baca dulu di dokumentasinya, kalau nambah skema terkait extension gini sintaknya apa ya. Kayak waktu itu saya sempat struggle tuh awal-awal unit test tuh sebenarnya type-nya harus apa sih di project Yamalnya. Cuman waktu itu akhirnya udah nemu, harus kayak gini, bantu. Lebih ke baca itunya sih. Kalau ada yang terkait konfigurasi project, jadi harus baca dulu kira-kira sintaknya, constraint-nya itu. Cuman kan kita biasanya kayak gitu kan jarang ya, di paling cuman beberapa kali lah ngutang-atik terkait config, skema dan sebagainya. Jadi so far sih oke sih. Dia pakai bahasa apa sih, Ref? Apanya mas sih? Ini Xcode Gen pakai bahasa apa? Kayak Swift dia. Oh, Swift. Dia Swift ya kayaknya. Loh, ya gampang berarti, kalau ada apa-apa tinggal bikin pull request sendiri ya sebenarnya. Iya, Swift ya. Iya Swift sih. Main.swift. Oh iya. Sorry Mas Ari lagi. Shared code buat iOS macOS. Karena saya belum pernah ya buat selain iOS. Tapi harusnya sih di sini kan ada sampel juga. Saya agak lupa. Sampel terkait ke target ke yang lain ada juga sih. Itu kan cuma ganti itu doang kan, iOS type kalau di Xcode Project. Iya harusnya sih gitu. OS. Sekalian ngebuka aja deh, jadi mana update ya. Tapi ya sih harusnya intinya tinggal platformnya apa sih di ininya. Oh iya sih. Harus ini sih, emang harus baca dokumentasinya juga sih intinya. Ini Swift script ini. Enak. Ini gue lihat ada apa nih, dependency diagrams, itu pernah dicobain nggak mas? Belum pernah. Yang mana sih? Itu iya. di readme-nya ada dependency diagram. Belum pernah sih ini, belum pernah nyoba.
baca aja di source, terus di source/project spec deh. Di situ banyak banget. Xcode gen/source/project spec. Itu udah lengkap banget. Ada scheme templates, project references. Terus kalau diklik readable banget. Jadi mudah sih. Iya begitu. Bisa group ordering juga. Oh, keren. Iya. Group ordering itu cara gimana? Dia pakai pattern apa nih? Group ordering yang gimana maksudnya? Itu jadi kayaknya di Xcode-nya foldernya bisa diurutin sesuai yang kita mau pas di generate. Iya, Oh. Ini mah kalau dibaca-baca cepat paham sih. Swift soalnya. Iya. Oh ya, waktu itu nggak sih dokumentasi yang ini lumayan membantu. Selain dari ngelihat langsung ya dari VB Expert sintaknya. Oh, tadi Kevin nanya tentang environment variable, Kev. Ini si Kevin ada di sini nggak sih? Itu Halo, bisa di set juga tuh nih di Xcode di project YAML-nya. Iya, gue lagi baca-baca ini. Oh, environment variable iya bisa. Kalau terkait intinya sih Xcode udah nge-cover sih banyak. Semua mungkin bisa dibilang. Tinggal ngebacanya itu sih, kayak ini harus apa sih, itu yang agak repot. Mantap. Bisa dicobain nih di perusahaan masing-masing, di project masing-masing. Mantap nih. Makasih Mas Reva. Iya, sama-sama. OTW. OTW implement. Mungkin saya nambahin dikit deh. Agak lupa sih waktu itu yang mana intinya itu kan kalau Xcode kan langkahnya kita ngebikin YAML-nya dulu, terus ntar Xcode-nya ke generate, terus jadinya kan kita harus nyocok-nyocokin tuh sintaknya harus apa. Waktu itu sih ada pull request-nya, cuman saya lupa yang mana. Intinya bisa juga tuh support dengan project yang udah ada, YAML hasil generate-nya tuh bakal gimana. Cuman waktu itu belum merge ke master sih karena masih eksperimen dan orang yang punya juga masih ragu waktu itu. Cuman saya lupa waktu itu yang mana. Ntar saya share deh kalau ini. Jadi untuk yang YAML pertama kali ya, nggak perlu dibikin manual, tapi di generate dari Xcode yang udah ada gitu. Iya. Tapi itu Intinya- apa? Masih eksperimental. Masih eksperimen sih, belum ke merge waktu itu. Tapi di situ udah banyak juga orang yang nyobain. Cuman saya lupa linknya, ntar deh kalau nemu. Itu malah Jadinya ada- nggak perlu kita ngebikin ini sintaknya harus apa. Iya, kalau targetnya udah banyak gitu ya, repot banget. Iya. katanya ada yang hobinya malah nge-resolve konflik. VB Xcode project. Oh mungkin Mas Patrick itu ya kayaknya. Mm-mm.
Patrick Luar biasa hobinya emang. itu. Kalau nggak ada konflik nggak ada kerjaan ya. Emang biar kelihatan banyak kerjaannya. Tinggal ditunggu ini kompatibel atau enggak sama Xcode 13. Oh iya. Oh, yang tadi ini sih. Ntar share sekalian. Jadi yang ini yang generate dari existing project ke YML-nya langsung ke generate. Cuman ini masih ini sih. Masih ya kayak pull request-nya belum merge sih. Ragu Oh, kayaknya ini yang malah closed nih. di close ya. Enggak, masih buka itu open. Oh, ada lagi. Isunya open sih. Intinya masih ini sih, masih eksperimen. Iya, iya. Ada yang nanya-nanya lagi? Pertanyaan lagi? Mas, Kalau mau tanya dong, yang code signing manual itu gimana ya di itu ya di YAML-nya? Bentar, ini mau nggak mau nyontek dari kantor sih. Ya, basically sih tinggal itu sih sintak yang provisioning. Profile specifier-nya bakal apa? Di bug config. Kan kita kan pasti di Xcode udah ini ya, udah ngedownload lah profilnya buat ininya. Nanti di nama di sini sih ngikut nama itu sih. Nama Oke. Nah, itu pakai Fastlane ya? Ada match sama saya. iya. Match. Oke. Hmm. Thank you. You Banyak nih yang langsung mau implement. Udah ada di tech dev sih sebenarnya, udah lama banget. Utangnya nggak dibayar-bayar. Iya. Keren. Thanks Reva. Mantap. oh kemana ya Patrick? Wih, mau nanya lagi, Patrick. Apaan Pat? Langsung nanya aja sih. Ada Mas Patrick lowongan, kita lagi hire senior iOS nih di OVO. Wih, Ini beneran kalau ini? Wih, pas banget nih iklan tuh. wih. Remote tapi ya? Masukin di slide terakhir dong, Mas. Mau Kenapa? pulang ke OVO. Keren. Ada lagi teman-teman. Yang mau kelihatan banyak kerjaannya sih nggak usah diimplement, ini bahaya. Berkurang kerjaan kita nanti. Ini taruh di grup lah. Thank you. Oke. Ini yang YAML-nya bisa nggak sih kayak import dari proj lain gitu, file lain? Nggak bisa ya? Biar filenya dipisah gitu ya. Iya.
belum nemu sih waktu itu. Jadi harus jadi satu file. Hmm. Mungkin bisa di versi next-nya, cuman kalau saya kan sekarang ini pakainya versi 2.16. Waktu itu sih belum ini sih. Belum ada. Kalau app-nya yang di OVO itu environment variable-nya beda-beda nggak sih kalau tiap target itu? Kalau nah itu gimana nge-handle-nya? Beda sih iya, cuman sebenarnya kita environment variable kepakainya di CI-nya sih, nggak di Xcode-nya. Kalau di Xcode-nya nggak pakai sih. Jadi lebih ke misal kita kan ada pakai ini tuh value private key apa gitu kan, kita kan nggak naruh di GitHub ya. Jadinya kita naruh di environment variable CI-nya, terus nanti itu yang nge-override ke Xcode project-nya, ke Xcode codingannya. Kalau di Xcode nggak pakai sih. Oke. Ada lagi? Sip lah. Thank you banget Mas Reva. Presentasinya, Oke, sama-sama. ilmunya jadi nama ilmu. Iya, thank you juga semua yang udah join. Kalau ada yang mau kepoin saya, tinggalin ya @reva di banyak tempat. Sama Sip, Medium sip. sih, di Medium kebetulan saya lumayan nulis juga sih beberapa, mungkin ada. Link-linknya taruh aja di Telegram. Nggak usah deh. Malu. Sekilas aja di situ. Kok malu? Gitu, Mas. Oke semua, thank you udah pada join. Semoga tadi itu bermanfaat ilmu-ilmunya. See you next week. Have a nice weekend. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Thank you Mas Eva, thank you semua. Ya, thank you semua juga. Thank you, bye-bye.